Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmari Nugroho dari Kecamatan Poncokusumo. Divisi saya adalah SDMO dan membantu di penanganan pelanggaran. Baik. Lanjut. Ya, nama saya Dinda Umi Nugrahanti. Di sini di Panwaslu Kecamatan Poncokusumo saya divisi HPPMHM dan membantu di divisi SDMO. Lanjut, monggo Pak Didi. Nama saya Didi Apiato, saya di divisi penanganan pelanggaran ya yang membantu apa ya? HPPM. Ya, HPPM, singkatannya terlalu panjang sih soalnya. Ya. Kita kebetulan kebagian di cerita tahapan rekapitulasi ya Pak Ya. Pak Didi. Jadi Betul. mungkin ada beberapa cerita dari Poncokusumo. Nah, kebetulan pas rekapitulasi itu ada 3 panel ya di kita ya Pak. Jadi di panel 1 itu ada Pak Didi dan 1 orang staf, panel 2 ada saya, dan panel 3 ada Pak Ahmari. Nah, mungkin bisa dimulai dari cerita yang di panel 1, Pak Didi. Mungkin ada cerita yang menarik gitu, Pak. Sebenarnya bukan cerita yang menarik sih Mbak Dinda, cuman apa namanya, memang kejadiannya itu gini, ketika PPS apa namanya di ya bukan di pas penghitungan itu apa namanya ada kesalahan bukan membaca tapi juga ada kesalahan di plano sama di CHT salinan. Nah, akhirnya kita rekomendasikan di suatu desa itu untuk menghitung ulang. Sebenarnya kita suruh menghitung ulang semuanya, tetapi apa namanya mereka minta yang dihitung yang di satu kotak ini saja Pak. Ya oke lah, itu yang di DPR pusat. Setelah dihitung ulang, clear yang DPR pusat, ternyata setelah ke DPR provinsi sama gitu. Salah juga. Salahnya juga bukan hanya di semuanya, tapi di planonya juga, tetapi hasilnya akhir itu salah. Salah semua. Padahal kita sudah memaklumi ya wes ini aja yang dihitung. Ternyata ini yang satunya juga salah. Salah, ya akhirnya terjadi sampai 6 kali penghitungan itu karena memang banyak variabel tingkat kesalahan dari rekan-rekan KPPS mungkin ketika pengisian di plano, kemudian ada yang planonya itu ada kejadian unik. Jadi gini, ketika saksi protes, kita nggak protes karena kita sama-sama plano. Ternyata berita C1 salinannya kita dengan berita C salinannya saksi itu beda. Beda. Nah, kita teliti kembali, ternyata antar saksi juga ada beda. Akhirnya kita telisik-telisik, ketemunya PPS-nya bilang bahwa memang yang mengerjakan C1 salinan itu 2 atau 3 orang. Jadi beda itu. Akhirnya apa namanya? Kita berpacuan pada plano, kalau memang plano itu benar sama yang disaksi benar kita yang salah ya sudah kita hanya untuk rekomendasikan ditulis di kejadian khusus. Kalau yang kita yang benar saksi yang salah kita suruh ditulis di kejadian khusus. Itu aja sih. Ada lagi satu Pak Mari Mbak Dinda. Di satu desa itu kita hanya kan di plano itu ditulis tuh sudah ada beteng-betengnya itu. Yang ini salah. Yang ini salah. Jumlahnya betul. Nah, kita hanya merekomendasikan coba dihitung ulang yang di plano. Yang di plano, yang itu yang di plano, ya? Betul ya. Nah, terus PPS-nya oh ya Pak itu. Oh ya Pak itu tapi kok ke belakang gitu. Mengambil kotak suara. Mengambil kotak suara. Padahal kita nggak merekomendasikan. Iya, loh saya sama yang dampingi sama PKD sama yang bagian data itu sambil lihat-lihatan. Pak Didi sama nyuruh buka kotak. Enggak saya hanya nyuruh ngitung itu. Hitung plano yang tapi karena sudah diambil jebret gini.
Ya wis lah, Ya biar udah nggak lanjut. kontak. Padahal kan sebenarnya kita hanya suruh ngitung-ngitungnya sebenarnya Yang sudah di plan betul. di bettingnya itu. Itu sih kejadian yang Lucu. buat kita lucu lah. Mungkin kalau Itu di sih. Mbak Dinda ada? Kalau di saya ya hampir mirip-mirip karena beberapa kejadian juga ya rata-rata seperti itu. Ada yang tidak sama di C hasil salinan, terus yang benar di C plano. Bahkan kalau misalnya sampai di C hasil plano ternyata yang keliru, jadi antara apa fittingnya itu tadi pagarnya tadi jumlah pagar sama jumlah yang ditulis yang bentuk angka itu Beda. beda di plano. Jadi ya mau nggak mau ya harus dipastikan untuk menghitung ulang. Jadi buka kotaknya di situ kalau di panel 2. Ada yang sempat protes enggak? Berusaha tidak hitung ulang enggak? Sampean. Ada sih, ada beberapa apa? Kayak misalnya saya rekomendasi untuk hitung ulang, tapi mesti tuh bisa lah apa? Ini apa Tanpa namanya? hitung ulang Tanpa gitu, hitung dihitung-hitung ulang. lagi. Soalnya kan waktunya kadang tuh alibinya mereka, alibi. Alasannya mereka untuk tidak hitung ulang mesti waktu. Iya. Kita tuh biar cepat selesai atau apalah seperti itu. Makanya kayak apa? Jangan sampai hitung ulang atau buka kotak lah seperti itu karena waktu tadi. Tapi kan ya nyatanya desa atau TPS yang mesti hitung ulang kita benar-benar cermati bersama di kabupaten mesti aman, Clear, sudah aman. iya. Bahkan yang apa yang di kecamatan kok apa tenang-tenang apa bener Iya, gitu ya kelihatan clear-clear bener, saja. tapi Malah ternyata pas pencermatan setelah rekap kecamatan selesai itu baru ketahuan selisihnya di mana seperti itu. Itu aja. Terus kemudian ya mungkin di panel 3 dulu Kak. kalau panel Mungkin 3. ceritanya. Kalau panel 3 itu juga dikatakan lucu ya, lucu dikatakan sengaja, juga beliaunya mungkin nggak paham karena begini, ada perolehan suara itu ada yang sebagian menganggap itu penggelembungan ya, artinya begini, surat suara dari perolehan caleg ya, dan ada juga perolehan suara dari partai. Nah, kalau dicoblos partai dapat 1, tetapi kalau dicoblosnya caleg itu dapat 2, partai dapat, caleg dapat. Dihitung satu-satu. Nah, dihitung satu-satu, sehingga secara keseluruhan itu melebihi dari jumlah DPT. Jadi suara sah dan tidak sah itu melebihi dari jumlah DPT. Nah, seakan-akan itu penggelembungan. Nah, akhirnya saya rekomendasikan pertama kita coba kita hitung. Dari jumlah suara partai sama jumlah suara caleg misalnya 200 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita hitung misalnya suara partainya cuman 30, berarti yang 170 kan caleg. Kalau hitung-hitungannya seperti itu. Nah, itu sampai dihitung beberapa kali seperti itu. Tetapi pada saat itu ada pergeseran suara dan suara partai bergeser terus. Nah, akhirnya saya kasih tahu, ini harus saya rekomendasikan untuk hitung ulang. Nah, akhirnya dari PPK pun, Pak kalau dihitung ini sebetulnya bisa gitu ya. Enggak, saya nggak mau kalau hanya dihitung seperti saya tadi. Memang benar kalau 200 diambil 30 sisa 170. Tetapi apakah jenengan tahu jika ada pergeseran surat suara, misalnya dari caleg 1 bergeser ke caleg 2, ke caleg 3 dan seterusnya. Akhirnya saya suruh saya rekomendasikan untuk membuka kotak suara dan menghitung kembali. Ya, akhirnya dihitung sah dan tidaknya akhirnya ketemu semua. Nah, memang betul yang dikatakan Mbak Dinda tadi, yang hitung ulang clear sampai kabupaten. Tetapi yang tidak ada hitung ulang kita anggap aman-aman aja. Dan memang aman pada saat Dan itu. memang aman saat itu. Itu ternyata bermasalah di kabupaten karena apa? Dari D hasil kecamatan dengan C plano dan C salinan itu banyak pergeseran. Tetapi alhamdulillah kita sampaikan sama BPK, ini loh yang bergeser, ini loh yang bergeser.
Nah, muncul di situ. Akhirnya kalau memang aplikasi sistem di apa Sirekap. Sirekap itu nggak menunjukkan merah karena jumlahnya dengan ini sudah betul gitu ya. Tetapi kalau di kita di Bawaslu itu ada yang bisa menunjukkan merah karena apa? Ada pergeseran. Pergeseran caleg, suara caleg itu bisa merah. Misalnya caleg satu dari partai A dapat 2, itu bergeser ke caleg 3. Nah itu bisa merah. Itulah ketahuannya kita, makanya sama teman-teman PKD, sama pimpinan, sama staf pada saat itu memang kita mencermati. Kita cermati, akhirnya ketemu. Setelah ketemu, kita sampaikan, tapi kadang-kadang ya teman-teman sebelah itu ya bersikukuh bahwa Sirekap itulah yang benar. Bahwa kita disuruh minta mengikuti Sirekap atau D itu. Nah kita tetap nggak mau, karena kita juga sesuai aturan yang ada. Ya, mungkin pesan dan kesan saya sebagai Panwasjam, alhamdulillah dengan ditunjuk diamanai sebagai ketua ya. Terus kemudian sebetulnya saya itu senang ya, sangat senang menjadi Panwas daripada sebelahnya ya. Penyelenggara sebelahnya kan gitu. Nah, kalau masalah kurang senengnya kayaknya nggak ada. Kita karena kerja kita itu enjoy aja ya, kita menyesuaikan, enjoy, mungkin itu ya. Pesan-pesan saya, harapan saya ya, semuanya mari kita bekerja dengan tenang, enjoy, sesuai aturan yang berlaku. Itu aja saya kira cukup. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dinda Ya. atau Pak Didik dulu. Oke, jadi kalau dari saya sedikit cerita, jadi ada hubungannya nanti sama kesan dan pesannya selama menjadi pengawas pemilu. Jadi yang awalnya saya berpikiran bahwa pengawas itu terlalu banyak apa ya, tekanan gitu dari luar, kok kerjanya pengawas itu mesti identik dengan gupu-gupui atau dalam tanda kutip ya, gupu-gupui seperti itu. Tapi ternyata di sisi lain kalau kita lihat ending ceritanya, ternyata sikap kita sebagai pengawas yang harus selalu apa, memantau, memastikan tahapan itu harus sesuai dengan perundang-undangan alurnya, itu sangat membantu penyelenggara. Terbukti ketika di rekapitulasi kabupaten itu, kalau misalnya PPK pada saat rekap kecamatan tidak mendengarkan saran kita untuk membacakan hasil peralihan per desa, itu pasti di kabupaten dipermasalahkan ya Pak. Iya. Jadi pada rekap kecamatan itu kita sempat debat agak apa, kaku juga, Iya. atos juga, itu alat juga, itu mereka dalihnya mesti Karena waktu. Karena tuntutan harus cepat selesai atau kelelahan, ya kita sebagai manusia kan memang memaklumi, ya memang lelah dari pagi sampai malam itu selama 1 minggu. Kita kan kalau sisi manusia kita kan pasti juga maunya ya mengerti ya Pak, tapi kan di sisi lain kita sebagai pengawas juga harus melaksanakan tugas, selalu mengingatkan PPK rekan kita untuk selalu sesuai dengan tahapan. Nah, dari situ ternyata terbukti bahwa kita itu malah, adanya kita itu malah membantu teman-teman penyelenggara agar tidak sampai, malah tidak lama ya Pak. Iya. Kalau misalnya itu tidak dilakukan kan malah memperlama ternyata. Bukan malah yang mengulur-ngulur waktu karena harus sesuai rentetan, tapi ternyata malah ya apa yang harus dikerjakan ya itulah yang harus diselesaikan, intinya kan seperti itu. Ya mungkin itu saja kesan saya sebagai pengawas pemilu. Jadi ternyata menjadi pengawas yang banyak sekali informasi, pengawas itu seperti itu, tidak. Jadi pengawas itu ternyata penting sebagai penyeimbang agar bahkan sesuai dengan harapannya,
yang baik seperti itu. Mungkin kalau dari Pak Didi beda lagi kesannya. Gini, apa yang dikatakan sama Pak Mari dan Mbak Dinda tadi memang sebenarnya kita sama saja ya, sebagai seorang pengawas itu dituntut untuk menjaga marwah kemanapun kita berada. Sempat saya pernah di PPK 3 kali, 3 periode, kemudian masuk Panwas, itu saya sangat merasakan di penyelenggara sebelah antara kekeluargaannya dengan teman sesama penyelenggara, kemudian dengan atasan itu terkotak-kotak dan tidak tidak chemistry-nya satu sama yang lain tidak dibangun untuk kolektif kolegial. Sedangkan kita ketika sudah masuk ke marwahnya Bawaslu menjadi Panwascam, itu ternyata dari pimpinan Bawaslu RI pun sudah menganggap kita seperti saudara. Jadi kolektif kolegialnya juga nampak. Satu pekerjaan belum selesai kita garap bersama-sama sampai itu selesai, dan tidak ada sekat atau batasan terkotak-kotak, hanya mungkin itu hanya sebagai suatu rumusan yang supaya nanti tidak bertabrakan. Sehingga saya rasa di Panwascam ini saya bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih bijaksana, lebih memahami dan mengerti karakter orang lain, lebih bisa bukan hanya menjaga diri dan menjaga nama baik, karena ketika kita sebelum puasa makan di pasar pun yang dikenal bukan Pak Didik, bukan Panwas gitu. Jadi Panwasnya yang disebutkan pertama kali oleh masyarakat. Ternyata wow ya, ini bagi kami jabatan yang sementara, ad hoc sementara, tapi sangat berkesan dan membuat kami juga sangat bangga bisa menjadi bagian keluarga besar dari Bawaslu. Kalau disuruh pindah lagi ke sebelah kayaknya juga berat gitu. Kita sudah rasanya di sini. Saya pernah jadi ketua PPK juga paham betul lah penjelasan teknis itu bagaimana, terus di tingkat pengawasan bagaimana, sehingga komunikasi kita secara santun, secara kepada penyelenggara teknis itu ibarat dulu Pak Ahmari pernah mengajari saya, komunikasinya harus santun, harus Ketika saya PPK, Pak Ahmari ini Pak sudah menjadi Panwas saya. Jadi ketika saya menjadi Panwas, mentor saya itu menjadi rekan saya, sehingga klop gitu. Saya juga ke rekan-rekan PPK juga kita bisa melakukan pencegahan secara dini, komunikasi santun, kemudian enak, tapi juga kadang kita harus tegas untuk menjaga nama baik undang-undang yang perlu kita tegakkan juga. Saya rasa itu. Makanya merasa keberatan jika kembali ke PPK gitu. Aduh, kalau bisa jangan balik lagi. Ya. Tapi alhamdulillah saya belum sama sekali ke penyelenggara sebelah ya. Mulai dari awal, mulai dari PKD sampai Panwas sampai sekarang. Iya, saya 3 kali, Pak. Iya. Mungkin itulah ya, harapan kita ya juga seperti itu, memang tetap di penyelenggara pengawasan yaitu Panwas dari sebagian dari Bawaslu, sehingga kita apa yang akan kita kerjakan akan kita ikuti arahan dari Bawaslu, dan peraturan-peraturan perundang-undangan apa yang harus kita jalankan tetap kita lakukan. Ya. Mungkin itu. Dan mungkin untuk teman-teman di sana yang di luar sana yang habis ini sudah lulus kuliah mungkin atau kalau ingin bergabung jadi pengawas pemilu monggo, soalnya menyenangkan ya. Selain menyenangkan juga banyak sekali kita juga fair, itunya juga fair kan gitu. Seleksinya juga fair, anunya juga fair. Pokoknya sarang hiu pokoknya. Iya, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami Panwaslu Kecamatan Poncokusumo. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih.